Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal takum nafsum ma qaddamat liwat wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Ini para sedulur, kalau kita menilik kondisi atau keadaan internal umat Islam saat ini, tampaknya kita bisa melihat banyak sekali perselisihan, banyak sekali konflik di internal umat Islam, apalagi kalau tampak di media sosial, teman-teman, di grup-grup di media sosial gitu kan, yang mana memang sepertinya ada semacam invisible hand, gerakan-gerakan yang memang tiap hari itu kalau saya lihat di grup-grup itu memunculkan tema ada seperti yang selalu mengupload perbedaan-perbedaan antara umat muslim, sehingga memang kemudian terjadi konflik internal di umat Islam ya teman-teman. Yang jelas tindakan-tindakan seperti itu dalam sejarah memang pernah terjadi, dan salah satu oknumnya yang paling nyata adalah mereka lah orang-orang munafik, dan itu sudah ada di zamannya Nabi Muhammad SAW ketika beliau ada di kota Madinah. Orang munafik ini susah untuk kemudian diperangi gitu, karena orang munafik sendiri secara lahiriah mereka bentuk fisiknya mereka adalah orang-orang muslim juga, mereka adalah orang-orang Islam, tetapi dari hati yang paling dalamnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka membenci Islam. Dan ketika zamannya Nabi Muhammad SAW semua pun terkena fitnah, hasutan fitnah, bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pun pernah difitnah oleh orang-orang munafik ini ya di kota Madinah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di Al-Qur'anul Karim untuk meyakinkan, untuk menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bebas daripada tuduhan-tuduhan orang yang disebarkan oleh orang-orang munafik ini. Dan selalu orang-orang munafik ini selalu menebar perselisihan, menebar fitnah di internal umat Islam. Dan teman-teman, kalau kita lihat di internal umat Islam saat ini memang sudah tampak sekali dan banyak yang kemudian terpancing ya. Dan ini memang susah ya kalau ketemu orang munafik, karena Rasulullah SAW juga dalam sejarahnya juga nggak pernah memerangi orang munafik, karena susah ini kan. Dan orang munafik ini pun terus menjalar pergerakannya sampai dulu puncaknya lah kemudian terjadi peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pasca meninggalnya Rasulullah SAW ya, yang kemudian disusul dengan terjadinya perang Jamal antara pengikutnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu dengan pengikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perang Jamal antara pengikutnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertemu versus dengan pengikutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu pun juga sampai terjadi perang Siffin ya, antara pengikutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pengikutnya Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ini peristiwa-peristiwa besar ini ulah orang munafik yang terjadi di internal umat Islam. Dan walaupun kemudian umat Islam sendiri memang kesulitan dan nggak bisa memerangi orang-orang munafik ini sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya orang-orang munafik ini siksa yang sangat pedih. Di Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini, yang bunyinya firman-Nya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasir. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kelak mereka tinggalnya adalah di keraknya neraka, dan mereka di dalamnya nggak akan mendapatkan penolong, satupun penolong. Ini menunjukkan betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik ya. Lagi-lagi orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang lahiriahnya Islam, dia ibadah seperti kita. Dia juga tahu tentang kitabullah, tahu tentang Al-Qur'an, tahu tentang hadisnya Nabi Muhammad SAW, dan
tampilannya juga adalah orang-orang muslim gitu kan, tapi dari dalam hatinya yang paling dalam dia membenci Islam dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua bergembira lah teman-teman, lega ketika mendengar ancamannya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik. Yang jelas sampai kemudian di situ dia dikeraknya api neraka, dikeraknya neraka dan tidak mendapatkan penolong satupun penolong di dalamnya. Ini luar biasa sekali karena bahkan ternyata keraknya neraka atau dasarnya neraka, base-nya neraka, ini penghuninya ternyata bukan iblis ya, ataupun para pengikutnya dari golongan syaitan, dan juga bukan orang-orang musyrik ataupun orang-orang kufar, tapi ternyata orang-orang munafik. Kita patut bersyukur karena memang orang munafik ini penjahat besar ya, yang memang merusak Islam dari internal umat Islam. Kita lihat di sini ya syukurlah gitu kalau saya lihat kayak gini. Memang kemudian ancamannya memang orang-orang munafik setimpal. Jadi kalau saya lihat di negeri kita kan kita tahu banyak sekali ya yang selalu ciri khasnya dia melakukan menebarkan perselisihan di internal umat Islam. Dan saya sebenarnya kasihan ya, karena memang ancamannya luar biasa dan mereka nggak sadar ya, melampiaskan hawa nafsunya untuk kemudian menimbulkan perpecahan, perselisihan di internal umat Islam. Tapi cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim yang adil untuk kita semua. Dan kemunculan orang munafik ini pun sudah dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW jauh hari ketika beliau masih hidup ya teman-teman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, inna akhwafa ma akhafu alaikum qulub munafiqina ala mulasan. Yang artinya sebagai berikut, sesungguhnya yang sungguh aku khawatirkan terhadap kalian, atas kalian sepeninggalku nanti adalah munculnya orang-orang munafik yang mereka pandai berbicara. Mungkin teman-teman bisa melihat sekeliling kita di media sosial saat ini ya, orang-orang yang kesannya tampilannya seorang muslim, mengerti kitabullah, mengerti hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, beribadah seperti kita dan pandai berbicara. Tapi ciri khasnya yang nggak bisa dihindari adalah salah satunya ungkapan-ungkapan mereka, walaupun mereka berdakwah ataupun berceramah, isinya cuman untuk menimbulkan konflik internal, perselisihan internal umat Islam. Tampak sekali kalau di grup itu keluar, yang intinya dia mancing perselisihan ya, gitu kan, antara aliran A sama aliran B gitu kan, itu seperti itu. Tapi sudahlah gitu kan, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menjanjikan hadiah khusus buat orang-orang munafik. Mereka kelak akan hidup, mereka kelak akan mendapatkan balasannya di dasar api neraka, di dasarnya neraka teman-teman. Dan mereka nggak akan pernah mendapatkan penolong selain, tidak akan mendapatkan penolong seorang pun di dalamnya. Sudah cukup saya rasa ya balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang munafik ini. Dan kita semua berusaha, berikhtiar, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kemudian kita tidak termasuk ke dalam jenis orang yang namanya orang munafik ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.